Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari kelas Teknologi Informasi 2C ingin menjelaskan tentang tugas saya pada ujian akhir semester Arsitektur Komputer. Pada soal nomor 1, jelaskan cara memeriksa sistem operasi yang digunakan pada PC atau laptop Anda. Selanjutnya, jelaskan kekurangan dan kelebihan dari versi sistem operasi yang digunakan. Di sini, saya akan memeriksa sistem operasi pada laptop saya melalui pengaturan yang tersedia pada laptop saya. Pertama, buka search, lalu masuk ke menu setting. Ini adalah menu setting yang tersedia pada laptop saya. Lalu kita ke arah sistem, scroll ke bawah, lalu masuk ke menu About. Setelah menu ke About, ini adalah sistem operasi yang ada di laptop saya, yaitu Windows 11 Home 23H2. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu desain antarmuka yang modern. Windows 11 hadir dengan desain yang lebih modern dan estetis dibandingkan dengan Windows 10. Kelebihan lainnya yaitu peningkatan kinerja. Windows 11 dirancang untuk lebih optimal dalam hal kinerja, termasuk waktu booting yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, fitur multitasking yang lebih baik. Dengan fitur seperti Snap Layouts dan Snap Group, pengguna dapat mengelola jendela aplikasi dengan lebih efisien dan nyaman. Selanjutnya yaitu dukungan untuk aplikasi Android. Salah satu fitur yang menarik adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android langsung dari Windows 11 melalui Microsoft Store. Selain kelebihan, juga terdapat kekurangan pada Windows 11, yaitu persyaratan hardware yang tinggi. Windows 11 memiliki persyaratan sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan Windows 10, sehingga tidak semua perangkat dapat mengupgrade ke Windows 11. Selanjutnya yaitu kompatibilitas aplikasi. Meskipun sebagian besar aplikasi Windows 10 kompatibel dengan Windows 11, ada beberapa aplikasi yang mungkin belum dioptimalkan untuk versi terbaru ini. Selanjutnya ada adaptasi pengguna. Pengguna yang sudah terbiasa dengan Windows 10 mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan antarmuka dan fitur baru di Windows 11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas saya pada soal nomor 2, yaitu lakukan penginstalan aplikasi atau software yang bisa diberjalankan pada sistem operasi yang saya gunakan, minimal 5 aplikasi. Selanjutnya, jelaskan fungsi dari aplikasi software tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan cara penginstalan aplikasi beserta fungsinya yang bisa berjalan di dalam sistem operasi yang saya gunakan. Terdapat beberapa aplikasi yang bisa saya gunakan di dalam sistem operasi ini. Tapi saya akan menjelaskan 5 cara penginstalan aplikasi beserta fungsinya, yaitu aplikasi Visual Studio Code, Adobe Photoshop 2021, Canva, Spotify, dan Figma. Cara penginstalan aplikasi Visual Studio Code. Pertama, untuk menginstal aplikasi ini, kita ke Google Chrome atau browser-browser yang tersedia pada sistem operasi. Saat masuk ke dalam browser, kita cari install Visual Studio Code. Seperti ini. Setelah masuk, kita ke
install for Windows. Setelah kita masuk ke dalam menu tersebut, kita masuk saja ke cancel, lalu tekan install. Setelah tekan install, kita tekan open Microsoft Store. Nah, di sini kita bisa menginstal aplikasi Visual Studio Code. Karena saya sudah mempunyai aplikasi ini, berarti tandanya adalah installed. Kalau teman-teman belum terinstall aplikasi ini, nanti akan tulisannya install. Setelah terinstall, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Nah, jadi ini adalah beberapa eh, codingan-codingan yang sudah saya jalankan di aplikasi ini. Fungsi dari Visual Studio Code ini adalah Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah alat yang sangat populer di kalangan pengembangan perangkat lunak. Dengan fitur-fitur seperti debugging bawaan, integrasi Git, dukungan ekstensi yang luas, dan kemampuan visual kustomisasi, Visual Code menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang untuk berbagai proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, cara penginstalan aplikasi Adobe Photoshop 2021. Sama seperti sebelumnya, kita ke Google Chrome, lalu masuk ke halaman baru, kita ketikkan sama seperti sebelumnya, install Adobe Photoshop 2021 free. Di sini juga sama seperti sebelumnya, banyak pilihan di bawah-bawah. Tapi di sini saya akan menekan install for Windows. Setelah menekan install for Windows, kita tekan open Microsoft Store. Ini tampilan dari aplikasi Adobe ini seperti ini. Aplikasi ini berfungsi untuk pengeditan, pengeditan grafis yang paling populer dan kuat di dunia. Aplikasi ini digunakan oleh fotografer, desain grafis, dan seniman-seniman digital. Photoshop 2002, Adobe Photoshop 2021 membantu profesional kreatif menghasilkan karya berkualitas tinggi dengan efisiensi dan kemampuan yang lebih baik. Bagi saya, aplikasi ini dapat membantu saya untuk mempermudah perkuliahan. Karena itu cara karena itu saya menginstal aplikasi ini di sistem operasi saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan aplikasi Figma. Untuk menginstal aplikasi ini, kita ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan saja install aplikasi Canva. Nah, di sini saya akan menekan pilihan di bawah ini. Nah, untuk menginstal Canva per Windows, silahkan teman-teman tekan download Canva for Windows. Nah, akan otomatis ke halaman terima kasih dari pihak Canva.
Di sini filenya otomatis terdownload. Saat file berhasil terdownload, file akan otomatis seperti ini. Setelah file selesai, kita langsung tekan saja filenya. Dan Canva pun terinstall. Kita hanya perlu menunggu instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita akan langsung otomatis ke halaman Canva. Dan aplikasi pun berhasil digunakan. Fungsi dari aplikasi Canva ini yaitu Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis web atau aplikasi yang sangat populer dan digunakan untuk membuat berbagai macam desain dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan oleh siapa saja, baik pemula maupun profesional. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan aplikasi Spotify. Kita ke Google Chrome yang tersedia pada sistem operasi, lalu ketikkan install aplikasi Spotify seperti ini. Nah, terdapat banyak pilihan untuk mendownload aplikasi ini, tapi saya akan masuk ke dalam situs resmi Spotify. Nah, kita akan masuk ke dalam website dari Spotify. Lalu kita tekan tombol Get It from Microsoft untuk menginstal aplikasi Spotify. Lalu kita tekan Open Microsoft Store. Kita tunggu saja di sini. Nah, karena saya sudah menginstal aplikasi Spotify Music ini, pilihannya yaitu Open, karena saya sudah menginstalnya. Kalau belum menginstal aplikasi ini, nanti tulisannya itu bukan Open, yaitu Install. Kan install, nanti file akan otomatis terdownload, seperti ini. Ini adalah contoh aplikasi Spotify. Aplikasi Spotify digunakan untuk mendengarkan musik. Aplikasi ini adalah layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik secara online. Spotify menyediakan akses ke jutaan lagu dari berbagai genre dan artis seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penginstalan aplikasi Figma. Pertama, kita ke Google Chrome, lalu kita ke halaman baru, kita ketikkan install aplikasi Figma. Nah, di sini juga terdapat banyak pilihan untuk menginstal aplikasi Figma. Tetapi saya akan masuk ke dalam situs resmi Figma. Setelah masuk ke dalam situs resmi Figma, kita scroll saja ke bagian bawah. Lalu di sini ada desktop aplikasi. Kita tekan saja untuk menginstal desktop aplikasi for Windows. Nah, file pun akan otomatis terdownload. Setelah terdownload, aplikasi akan otomatis seperti ini. Setelah otomatis seperti ini, tekan pada aplikasi di sini dan aplikasi pun otomatis terinstall. Ini adalah aplikasi setelah diinstal. Kita perlu mencari di search, lalu masuk ke Figma. Aplikasi pun berhasil digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal nomor 3, yaitu
Lakukan pengecekan melalui CPU-Z, pemakaian memori, penyimpanan internal, serta kecepatan pengaksesan. Di sini, kalau belum mempunyai aplikasi atau software CPU-Z, kita harus mendownload terlebih dahulu softwarenya. Pertama, kita buka browser yang tersedia, lalu kita ketikkan saja CPU-Z. Nah, di sini kita masuk saja ke dalam situs resmi dari CPU-Z. Lalu kita scroll ke bawah, kita tekan saja zip Inggris. Nah, di sini kalau tidak mempunyai aplikasi dari CPU-Z, kita hanya perlu download now, lalu aplikasi pun berhasil dan bisa kita jalankan. Tetapi di sini saya sudah mempunyai aplikasi CPU-Z. Kita hanya perlu membuka pada file ini. Oke, di sini saya menjalankan aplikasi CPU-Z. Nah, untuk melakukan pengecekan pemakaian memori, kita hanya perlu ke menu memori. Nah, di sini terlihat pemakaian memori, yaitu memori saya tersedia 16 GB. Di sini terlihat berbagai macam-macaman dari memori. Lalu untuk mengecek speed dari pengaksesan, kita hanya perlu ke menu speed. Nah, ini adalah kecepatan-kecepatan dari speed. Itu adalah penjelasan saya dari soal nomor 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal nomor 4, yaitu lakukan pengecekan tentang koneksi perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, audio, koneksi internet, apakah berfungsi atau tidak. Nah, di sini untuk mengecek perangkat input, saya akan mengecek mouse dengan cara pada keyboard tekan Windows plus X. Lalu kita ke arah device manager. Nah, di sini banyak sekali input dan output yang dapat kita cek. Kalau saya ingin mengecek mouse, tekan mouse and other pointing device. Nah, di sini karena saya tidak memakai mouse, nah ini adalah bukti bahwa mouse saya bisa dijalankan. Nah, untuk perangkat output, saya akan mengecek monitor. Tinggal kita klik ini. Nah, di sini monitor saya berjalan dengan baik. Kita bisa mengecek berbagai macam lainnya. Di sini saya akan mengecek audio output dan input. Nah, ini adalah bukti bahwa speaker saya berjalan dengan lancar atau berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya nomor terakhir saya akan menampilkan codingan saya membuat kalkulator sederhana, tools pemrograman bebas. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Saya buka file saya. Saya sudah membuat file ini sebelumnya.
Nah, jadi ini adalah codingan saya saat menjalankan atau membuat dari aplikasi kalkulator sederhana. Di sini untuk membuktikan bahwa codingan saya berfungsi, kita tekan run. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah hasil dari codingan saya. Sebagai contoh, kita masukkan angka 3. Lalu di sini terdapat tambah, kurang, bagi ataupun kali. Saya di sini akan mencontohkan tambah angka 2 yaitu 5. Nah, di sini adalah hasilnya 3 tambah 5 yaitu 8. Soal nomor 5 pun berhasil saya selesaikan. Itu adalah penjelasan saya untuk ujian akhir semester dari soal 1 sampai 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.